Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Koordinator Communication Director Kompas Media, seorang penyiar berita dan juga pembawa acara. Kami mengundang untuk dapat memandu jalannya acara Mbak Glory Oyong. Kami silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Siska perkenalannya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Wah, biasanya kalau baik tuh semangatnya terasa ya. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya nanti saya sapa apa kabar? Baik gitu ya. Sekali lagi boleh Bapak Ibu ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Nah, luar biasa semangatnya. Terima kasih sekali lagi. Hari ini saya senang bisa hadir di sini. Terlebih saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali Bapak Ibu karena hari ini kita akan bicara soal bagaimana kita dapat hidup di bumi yang lebih berkelanjutan. Bagaimana kita juga bisa lebih berpartisipasi dan juga menyumbangkan energi kita untuk membuat bumi kita tercinta ini lebih bersih. Dan juga tentunya untuk diwariskan kepada anak cucu kita untuk lebih baik lagi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan saya juga berterima kasih untuk kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan para tamu yang juga kami hormati, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pekerjaan Umum. Ibu sekali lagi terima kasih Ibu Irma Dodi Hanggono sudah berkenan hadir. Terima kasih juga Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Diana Kusumastuti, terima kasih Ibu berkenan hadir. Dan Bapak dan Ibu pejabat tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pekerjaan Umum serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian PU dan juga para pengurus yang hadir di sini. Terima kasih para ibu-ibu sekalian. Tentunya pada hari ini juga narasumber kita sangat kompeten dan juga sangat menginspirasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Sano, akrabnya disapa Mas Bijaksana Junarsono. Selamat pagi Mas Sano. Dan juga Mbak Andin, terima kasih tadi sudah membuka dengan lagu Gemilang ya. Pastinya kita akan bersama-sama menuju Indonesia Gemilang begitu Mbak Andin ya. Dan tentunya juga ada Mbak Shanti Syahril yang nanti akan sharing apa yang sudah menjadi best practices dilakukan di tempat-tempat yang dibina untuk lingkungan yang lebih baik, pengelolaan sampah yang lebih baik. Terima kasih para narasumber. Dan tentunya juga saya ingin menyapa yang hadir secara online yang bergabung dari manapun Anda berada di masing-masing perwakilan balai. Terima kasih sudah hadir. Dan sesi yang pertama ini kita akan bersama-sama menyimak bagaimana kita dapat menuju ke nol sampah atau zero waste ya. Dan ini adalah kunci ekonomi sirkular yang dimulai dari rumah kita. Untuk itu langsung saja kita mulai sesi Women's Talk Kelola Sampah dari Rumah dengan kita sambut bersama narasumber kita ke depan panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Sano. Apa kabar Mas Sano? Silahkan. Izin saya juga mengundang Mbak Andin untuk ikut bergabung di atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Andin. Silakan duduk Mas Ano, Mbak Andin. Teman lama kalau sudah bertemu obrolannya tentang sustainability nih pasti ya. Kurang lebihnya ya. Terima kasih Mas Ano, terima kasih Mbak Andin sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita akan langsung memulai diskusi yang pertama ini dengan terlebih dahulu mendengarkan cerita, kisah dan paparan ya dari Mas Ano. Boleh Mas, bagaimana kita dapat menuju ke nol sampah dan bagaimana kita bisa memulainya dari rumah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Glo, terus kemudian Mbak Andin. Yang saya hormati Ibu Irma Dodi Hanggono selaku penasehat, Ibu Wakil Menteri, Ibu Diana, dan semua rekan-rekan semua yang saya langsung to the point saja izin. Terima kasih mengundang saya jadi paling ganteng di poster cowok sendiri, yang lainnya ibu-ibu. Saya sedikit modifikasi judulnya, Ibu, Perempuan, dan Bumi. Menuju nol sampah, kunci ekonomi sirkular ada di rumah kita. Next. Ibu-ibu sekalian, saya anak PNS. Saya lahir sebagai anak seorang Pak Camat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ayah saya alhamdulillah masih sehat dan saya besar memang menjadi anak PNS. Jadi saya akrab dengan yang namanya Dharma Wanita. Karena ibu saya ketua
ketua GOW, Gabungan Organisasi Wanita di Banyuwangi. Jadi saya cukup paham. Bu, ini adalah dampak praktek pengolahan sampah tidak bertanggung jawab. Di tahun 2023, kuartal keempat, bulan November, Desember, kebakaran hampir 40 TPA di Indonesia. Karena open dumping, ada gas metan, yang bau itu namanya gas metan, mudah terbakar. Dan ini menyebabkan polusi luar biasa, mengganggu sekali. Bapak Ibu tahu, tahun 2005, TPA di Lui Gajah, Jawa Barat longsor. Meninggal 147 orang, tertimbun oleh sampah. 2 desa hilang. 20 tahun berlalu sejak hari itu. Kita menginjak di hari ini, belum ada perubahan yang signifikan Pak Bu. Jadi kita harus betul-betul mengetuk hati kita bersama untuk mendorong perubahan. Next. Bapak Ibu, dalam konteks pengolahan sampah, amanah pengolahan sampah ada di tangan pemerintah daerah. Wajib untuk mengangkut seluruh sampah, memberikan layanan kepada masyarakat. Itu adalah hak dari setiap warga negara Indonesia untuk diangkut sampahnya. Apabila warga kita tidak diangkut sampahnya, jadi ada muncul kewajaran mereka buang sampah ke sungai, bakar sampah dan lain-lain. Jadi PR kita bersama khususnya ini ibu-ibu Dharma Wanita untuk membantu para suaminya untuk mendorong kebijakan dan implementasi gimana caranya sampah ini benar-benar bisa diangkut 100%. Tidak ada yang bocor ke sungai, ke laut. Dan 100% masuk ke fasilitas pengolahan sampah. Dan itu terbagi mulai dari yang di desa, di kota dan lain-lain. Sehingga sesedikit mungkin masuk ke TPA. Jadi zero waste itu adalah sebuah proses yang sesedikit mungkin masuk ke TPA. Dan target dari Pak Prabowo RPJMN 2029 kurang dari 5 tahun lagi. Jadi kita harus kerja keras dan semangat. Next. Nah ini kemarin saya diskusi dengan tim. Ini tema yang cukup spesial bagi saya juga gitu ya. Karena saya aktivis lingkungan udah hampir 20 tahun. Dan setelah merefleksi, bumi ini sering disebut sebagai ibu pertiwi. Sering disebut sebagai Mother Earth. Jadi sosok seorang ibu itu menjadi sangat sentral sekali terhadap perjuangan lingkungan ini. Karena memang realitanya bumi yang kita huni ini memberikan semua apa yang kita butuhkan. Layaknya seorang ibu kepada anaknya. Apa semua Bu yang ibu pakai, handphone yang ibu sekarang foto-foto, semuanya dari bumi. Tidak ada yang tidak dari bumi. Semuanya Bu. Plastik itu dari minyak diambil dari bumi. Semuanya, metal, aluminium, kain ini Bu, semua dari bumi, nggak ada yang enggak. Next. Jadi perempuan ini sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Yang terdampak pertama dan terdampak paling besar itu justru perempuan dan anak-anak. Karena perempuan adalah kelompok yang dianggap lebih rentan terhadap perubahan iklim. Perempuan seringkali menjadi pengasuh utama bagi anak-anak, orang sakit, dan orang lanjut usia. Sehingga dengan adanya resiko kesehatan pada saat perubahan iklim, itu yang terkena dampak pertama adalah perempuan. Jadi 158 juta perempuan dan anak perempuan bisa jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 2050 akibat perubahan iklim kalau kita nggak hati-hati. Ya, next. Nah, ini sudah dibahas juga di lembaga PBB, UN Women, bahwasanya perempuan itu menjadi penggerak di tingkat akar rumput. Agen perubahan di tingkat kebijakan. Pendorong solusi inovatif, pemilik pengetahuan dan ahli. Dan saya harus mengakui rumah saya bersih karena ada wasitnya istri saya. Kalau saya salah naruh anduk, prit, ini anduk di mana tempatnya. Jadi realitanya memang seorang ibu itu memang menjaga ketertiban dan kebersihan, naluriahnya. Jadi saya sangat berharap Indonesia ini bisa bersih. Saya sangat, Bu, 20 tahun Bu, 20 tahun. Kita nggak beres-beres mengatasi masalah sampah sejak longsor Lui Gajah. Mungkin saatnya kita menggunakan the power of emak-emak untuk melakukan perubahan. Next. Nah jadi perempuan ini memerankan peran yang krusial. Partisipasi aktif di dalam rumah tangga. Perempuan juga sangat penting dalam gerakan komunitas. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, Dharma Wanita, PKK dan lain-lain.
Dan menurut riset yang menarik, belanja online itu yang paling banyak ibu-ibu perempuan. Jadi kalau belanja online banyak bu, sampahnya bu. Sampah kardus, sampah plastik, sampah apa dan segala macamnya gitu ya. Dan perempuan memang agen of change dalam pengolahan domestik maupun publik. Next. Buktinya, saya beri bukti bu. Jepang setelah Perang Dunia Kedua masuk yang namanya era industrialisasi. Ini jurnal, saya baca dari jurnal. Jadi di tahun 1960-1970 mereka industrialisasi, tiba-tiba banyak pabrik di mana-mana pabrik. Ibu-ibu ini setiap nyuci pakaian dan menjemur pakaian, jam 2 siang warna pakaiannya jadi abu-abu dan berdebu. Nah ibu-ibu Jepang ini protes, marah. Iya boleh industrialisasi tapi nggak gini-gini amat. Mereka bikin organisasi, mereka bikin movement, mereka protes ke pemerintah. Boleh industrialisasi tapi jangan begini. Sehingga muncul yang namanya kebijakan-kebijakan dan itu didorong oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan yang protes karena jemurannya kotor terus setiap dijemur. Ini saya baca dari jurnal. Jadi perubahan bangsa dan negara bisa dikawal oleh semangat ibu-ibu. Next. Nah saya baca juga nih Dharma Wanita. Wah ternyata ini niatannya sangat bagus sekali. Semangatnya sangat bagus sekali. Mungkin yang kurang adalah bagaimana membangun gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada clear goal, ada goal yang clear sekali untuk dituju bersama-sama oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan se-Indonesia. Karena Dharma Wanita memiliki peran yang unik, merawat keluarga sekaligus menginspirasi terwujudnya peradaban kota bersih dan berkelanjutan. Dari kesadaran kecil yang tumbuh di rumah tangga, lahirlah teladan dan kebijakan lebih besar di masyarakat. Dan Dharma Wanita mau nggak mau, saya sebutnya bu, ini yang disebut dengan apa? Saya sebutnya itu dorongan kebijakan. Kalau kami itu ngomongannya policy advocation. Nah, policy advocation ibu-ibu kepada suami jauh lebih ampuh bu dibanding aktivis seperti kami. Kalau ibu-ibu yang bilang, Pak, tolong dong di kantor Bapak tempat sampahnya ada 2. Lebih nurut dibanding sama saya bu. Serius bu. Jadi ini Dharma Wanita, wah ini saya seneng banget nih diundang. Kenapa? Saya mohon izin, 18 tahun saya berjuang jadi aktivis masih belum srek bu. Belum nyampe di titik final sampah beres. Saya mohon izin menggunakan kekuatan Dharma Wanita Persatuan bu. Mohon bu, ini kita harus kolaborasi bareng-bareng gitu ya. Next. Nah, strategi dan kolaborasinya gabung. Yuk gabung. Dharma Wanita nggak bisa sendirian. Ternyata ada program PKK. Ternyata ada Aisyah. Ternyata ada macam-macam. Maka gabungan organisasi wanita ini ternyata menempel di kepala saya. Oh iya, ibu saya dulu di Banyuwangi menjadi ketua GOW, Gerakan Organisasi Wanita. Mungkin saatnya nih gabungan organisasi wanita ini punya satu clear target. Sampah wajib dipilah sejak dari rumah. Clear. Yakinkan semua RT, yakinkan semua RW, desa, kelurahan dan segala macam. Siapa yang ngawasi? Ibu-ibu semua yang ngawasi, seperti istri saya ngawasin kalau anduk salah taruh. Anduk salah taruh itu gak enak bu didengarnya bu. Oh oke, wasit, wajar. Karena ingin rumah bersih, tertata rapi dan lain-lain. Jadi saya pikir ini semangat yang saya ingin bawa. Kalau diizinkan, saya ingin menjadi salah satu mitra untuk membangun program terstruktur, sistematis dan masif Dharma Wanita se-Indonesia. Next. Banyak ternyata, banyak nih. Tinggal satukan suara. Saya pikir ini kalau dipimpin dari PU, mengajak Dharma Wanita kementerian lain, apalagi mengajak Dharma Wanita kabinet, kementerian. Saya pikir ini sangat luar biasa dan keren sekali bu. Next. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, keluarga, rumah tangga, dan lingkungan sekitar. Nomor 1, menurut guru saya, Pak Iwan Abdurrahman, beliau juga komposer, pencipta lagu luar biasa. Katanya untuk membuat karakter manusia ada 5 tahapan. Membuat dia menjadi tahu, membuat dia menjadi mengerti, membuat dia menjadi mau, membuat dia menjadi bisa, membuat menjadi kebiasaan. Indonesia ini mentok di tahu dan mengerti bu. Menjadi mau ini berat banget menjadi mau ini.
Berat banget. Siapa sih yang nggak tahu, siapa sih yang nggak ngerti kalau buang sampah itu bikin penyakit, bikin banjir, siapa yang nggak ngerti? Gak mungkin Bu, ngerti. Tapi menjadi mau, itu ada tembok yang besarnya minta ampun yang harus kita bongkar Bu. Menjadi mau ini. Kalau nggak gerak ini Bu. Jadi levelnya menjadi tahu, menjadi mengerti. Bapak Ibu tahu, acara seperti ini, seminar, konferensi, workshop segala macam udah berapa kali Bu? Udah berkali-kali Bu. Semoga ini menjadi momentum untuk perubahan yang lebih signifikan. Saya sekali lagi mohon izin, yuk kita tempur bareng-bareng gitu ya. Next. Nah, rumah tangga ini kan unit sosial terkecil ya, pondasi peradaban. Saya dan istri saking tidak percayanya pada kurikulum pendidikan Indonesia, saya bikin sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena nurture karakter. Saya tidak ingin anak saya hanya dikasih otak, matematika segala macam, mengingat perang di Ponegoro tahun berapa? Ini mah bukan pertanyaan penting, bisa dibaca kok. Yang paling penting adalah menurut kamu bagaimana perjuangan di Ponegoro? Nah, itu membuat orang jadi bernarasi gitu. Akhirnya kami bikin sekolah sendiri aja deh. Bikin sekolah Bu sekarang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMA-nya belum sampai SMP. Kenapa? Karena pondasi perubahan sejak dari rumah. Next. Nah, ini datanya Bu. 67% sampah Indonesia belum terkelola dan 46% sumber dari rumah tangga dan 50% sisa makanan. Sisa dapur, masak, makan yang nggak habis dan lain-lain. Apalagi kalau kita datang ke acara kawinan, ngambilnya seakan-akan mau nggak makan 3 hari gitu ya. Tapi dimakannya cuma sedikit, sisanya banyak. Nah, ini perilaku-perilaku ini harus mulai dihilangkan. Next. Bu, tantangan kita hampir 70%, bahkan 80% TPA di Indonesia open dumping, melanggar hukum. Undang-undang amanahnya tidak boleh open dumping. Peraturan Permen PU juga tidak boleh open dumping. Jadi ini melanggar. Menteri LH sudah mau mendorong ini menjadi kebijakan penegakan hukum. Kepedulian masyarakat masih rendah. Jadi kita perlu partisipasi semua pihak. Next. Nah, saya ingin memberikan ini terlalu teknikal, nanti bisa dibaca. Yang pasti circular economy itu adalah bagaimana menjaga material sampah tidak sampai ke TPA. Sisa pakaian, Bapak Ibu tahu kalau kita gonta-ganti fashion sering-sering gitu ya. Ini setelah nggak dipakai lagi mau kemana? Di TPA numpuk nggak selesai-selesai. TPA-nya jadi cepat penuh. Baca, pelajari, zaman sekarang belajar kan mudah ya. Di mana-mana internet di handphone kita. Ini fashion, fast fashion. Industri cepat di bidang fashion itu sampahnya luar biasa. Next. Nah, definisi zero waste yang realistis. Next. Zero waste itu bukan artinya tanpa sampah. Zero waste itu adalah hierarki prioritas. 1, kurangi Bu. Kurangi. Jadi kalau belanja itu didesain. Jangan sampai kebanyakan sehingga membusuk sayurnya di kulkas segala macam terus harus kita buang. Jadi mulai dari awal planning. Ya, prep food dan lain-lainnya. Jadi refuse, rethink, reduce dan lain-lain itu hierarki. Sehingga sampah sesedikit mungkin tidak berakhir di TPA. Next. Nah, ini tipsnya. Nanti teknisnya ada Mbak Santi, tapi tipsnya ini aja Bu. PU meminta aturannya dibagi 5. Tapi menurut saya, ibu-ibu 3 ini aja deh. 1, sampah yang mudah membusuk. Tolong masukin dalam ember, tertutup. Bisa dikomposkan, metodenya banyak banget Bu, bukan hal yang sulit. Banyak metodenya, cari di internet banyak metodenya. Biopori, komposter, macam-macam. Mau budget murah biopori, mau budget mahal yang 4 juta juga ada komposter elektronik 24 jam jadi, ada. Intinya adalah komposkan mandiri, cari caranya di internet. Pisah, tolong asisten rumah tangga juga harus ditertibkan. Dikasih tahu, Mbak, Mbok, Bibi, sisa dapur, sisa makanan di ember ini ya. Jangan yang lain-lain, jangan dicampur. Ini penting. Kedua, sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Tipsnya apa? Tipsnya, kalau ada teman-teman berprofesi pemulung yang jalan di depan rumah Bapak Ibu, bawa karung, itu tanyain, material ini mau nggak? Kalau mau itu kategori kedua. Kertas, mau Mas. Kardus, mau Mas. Kaleng, mau Mas. Plastik, mau Mas. Saset sampo, nggak mau. Karena nggak mau berarti masuk ke yang sampah lainnya atau residu. Sisa-sisa snack yang ada aluminium foil,
Biasanya pemulung nggak mau saya. Berarti masuk ke sampah lainnya atau residu. Rumah saya sudah 70% tidak mengeluarkan sampah ke rumah karena sampah organiknya saya punya 8 lubang biopori dan punya 3 ember komposter. 100% sisa makanan habis di rumah saya sendiri. Jadi kompos, berkebun cabai dan lain-lain. Sampah anorganik saya sortir di satu tempat, saya sedekahkan ke kawan-kawan pemulung yang bawa-bawa keranjang atau bawa karung putih, saya kasih ke dia, mau nggak? Dia sangat senang menerima kardus, kertas. Dengan cara ini 70% Bapak Ibu membantu pemerintah. Pemerintah tinggal mengatasi yang 30% saja. Yang sebelah kanan, sampah lainnya. Nah yang sampah lainnya tolong pastikan petugas sampahnya kerja dengan manusiawi. Bu, bayar iurannya jangan pelit-pelit Bu, serius Bu. Mereka kerjanya itu digaji di bawah UMR. Kerjanya tidak manusiawi, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker. Kenapa? Karena iuran warganya terlalu murah. Naik 1.000 ribut Bu. Ya Allah, menurut hitungan Waste for Change, ngatasin sampah itu cukup 60.000 per rumah per bulan Bu. Kayak minum kopi modern 2 kali sebulan. Kayak nonton bioskop 2 kali sebulan. Cukup untuk mengatasi masalah sampah. Realitanya ngeluarin 20.000 aja ribut rumah tangga. Ya. Jadi ini penting sekali. Next. Nah, konsekuensi akibat memilih jasa angkut sampah yang tidak bertanggung jawab. Di Jakarta saya lapor, Bu Wamen, ada sekitar 170 jasa angkut sampah di Jakarta, hanya 40 yang punya izin. 130-nya nggak punya izin dan tidak tahu dibawa kemana. Kemungkinan besar salah satunya dibawa ke Cilincing ini. Ditumpuk sembarangan. Sampah dari hotel, dari mall, dari kantor dan lain-lainnya. Dan Bapak Ibu perlu beri applause, gedung kampus PU sudah zero waste to landfill hampir sekitar 8 tahun, luar biasa. Jadi sampahnya sudah memilih yang bertanggung jawab. Next. Nah, penutup saya ingin menutup dengan pesan AA Gim dan pesan AA Sano. Nah, AA Gim bilang, mulai dari langkah kecil. Saya nitip, mulai berani berpikir dan bervisi besar. Karena kalau berani mulai dari langkah kecil saja, tapi nggak tahu mimpinya apa, kita melangkah nggak tahu arah. Menurut saya kita harus berani mencapai RPJMN 100% sampah terkelola 2029. Harus berani. Kita mulai dari langkah kecil. Pesan AA Gim mulai dari diri sendiri. Pesan AA Sano mulai berani mengajak orang lain. Berkolaborasi dan berorganisasi. Jangan cuman aman sendiri. Tapi kita harus jamaah. Mulai sekarang juga. Saya nitip mulai tentukan target waktu selesainya dan sudah ada di RPJMN 2029 Indonesia perlu kelola sampah 100%. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dari hasil ini ada next meeting Bu. Next meeting membahas program Dharma Wanita yang terstruktur dan sistematis dan masif. Bukan hanya sosialisasi ini saja, kemudian kita nggak tahu arahnya kemana, tapi ditindaklanjuti dengan meeting berikutnya membahas program kerja yang clear. Bagaimana Dharma Wanita PU bisa memimpin, mengajak Dharma Wanita kementerian yang lain, PKK dan lain-lain, menuju Indonesia bersih dan bebas sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Sano, Direktur Waste for Change. Luar biasa ya, ini membakar semangat kita kalau nggak pulang dari sini langsung pilah sampah sih. Kayaknya seminar lagi, sehari lagi ya. Baik, tadi ada volume 2 ya. Mas Sano sudah membuka dengan kenapa peran perempuan, peran ibu penting untuk melakukan pengelolaan sampah dari rumah. Baik, sambil menunggu ibu-ibu yang ada di ruangan, saya ke Mas Sano terlebih dahulu deh. Mas Sano, cerita soal 20 tahun lalu, bagaimana Waste for Change kemudian hadir juga. Apa sih yang saat ini menjadi tantangan terutama kita menghadapi Indonesia Emas ya? Karena sebentar lagi ledakan dari jumlah penduduk produktif kita juga luar biasa. Karena kalau persoalan yang tadi kita lihat ini sudah dari dulu ada. Tapi di zaman lebih ada millennials, lebih ada Gen Z. Ini apa sih yang menjadi tantangan lagi untuk pengelolaan sampah? Ya, terima kasih. Saya melihat ada 2 hal fundamental kalau kita mau mengatasi permasalahan sampah ini. Dan dua-duanya harus kita sediakan dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama adalah penegakan hukum. Bapak Ibu seperti tadi saya ceritakan, kalau saya salah naruh anduk, itu diprit,
itu penegakan hukum. Itu bukan sekedar edukasi. Kalau edukasi itu kan tolong ya. Ini tidak, ini udah penegakan hukum. Kalau enggak, peluitnya makin kenceng itu suaranya. Gitu. Jadi bagi saya yang hilang dalam sistem persampahan di Indonesia adalah penegakan hukum Bapak Ibu. Kita sudah mengedukasi sejak Pak Emil Salim jadi Menteri Lingkungan Hidup sampai sekarang udah ganti Menteri Lingkungan Hidup keberapa. Presiden udah ganti keberapa. Tidak kurang-kurang kita edukasi dan sosialisasi, seminar, workshop, konferensi, apapun tidak kurang-kurang. Di sekolah juga diajarkan, adik-adik jangan buang sampah sembarangan nanti bisa bikin banjir, penyakit. Ayo salam 3R, reduce, reuse, recycle, ayo pilah sampah. Diajarkan kok, gak mungkin gak diajarkan kok. Tetapi adik-adik ini keluar dari ruangan kelas, keluar dari ruangan sekolah, melihat dengan mata kepalanya sendiri, masyarakat di luar lingkungan sekolah buang sampah sembarangan. Di sungai, di mobil naik jalan tol buka jendela. Kalau lagi ngantri panjang mudik lihat jalan tolnya, sampahnya. Naudzubillah luar biasa kotornya. Jadi kalau masyarakatnya tidak dibentuk dengan paksa, kita tidak akan pernah berhasil. Karena semua negara yang berhasil, Jerman, Jepang, Korea, semua sebutkan, Singapura, karena penegakan hukum. Memang wajib, yang salah tidak boleh dibiarkan. Termasuk kewajiban memilah sampah, itu kewajiban. Jadi bukan himbauan, mengedukasi, bukan kewajiban, wajib memilah sampah itu. Jadi perlu ada konsekuensinya. Mohon ini sesuatu yang terus didorong oleh ibu-ibu Dharma Wanita kepada para pemegang kebijakan. Harus ada. Kedua, biaya. Biaya ini adalah mekanisme yang berkeadilan. Jadi yang nyampah banyak wajib bayar banyak, yang nyampah dikit bayarnya sedikit. Fair. Sekarang retribusi itu flat. Mau satu rumah isinya cuma satu orang, mau satu rumah isinya 10 orang bayarnya flat. Mirip. Bedanya mungkin karena tarif PLN-nya aja apa? Watt PLN-nya. Tapi watt PLN yang sama, jumlah sampahnya beda, tarifnya tetap sama. Menurut saya ini harus direformasi. Jadi, misal saya tadi bilang, ngolah sampah itu perlu 60.000 per rumah per bulan. Ya Bu ya. Bagi yang ngompos, berkurang dong 40%, maka retribusinya berkurang 24.000. 60.000 dikurangi 40%, berkurang 24.000. Kemudian ikut bank sampah, berkurang lagi 20%, berarti berkurang 36.000. Jadi sisa 24.000. Jadi yang rajin retribusinya jadi sedikit, yang males retribusinya ya tetap 60.000. Nah ini yang harus direformasi di Indonesia. Kalau enggak, orang ngompos itu enggak ada apresiasi Reward, ya? langsungnya. Buat apa saya ngompos? Buat apa saya ikut-ikut bank sampah? Tapi kalau let's say kata Ibu Wamen tadi, sekarang retribusi 100.000. Mau murah, kompos, berkurang 40.000. Mau murah, ikut bank sampah, berkurang 20.000. Itu mekanisme yang harus didorong oleh pemegang kebijakan. Tanpa itu Bapak Ibu sekalian, gak bisa kita mengatasi masalah sampah. Semua negara yang beres, minimal 2 faktor ini. Faktor pertama adalah penegakan hukum. Faktor kedua ada hitung-hitungan bisnis modelnya yang make sense untuk ngolah sampah dengan baik dan benar. Kalau ketemu bayar 60.000-nya ini, maka infrastruktur yang tadi dibangun sama PU tidak akan mangkrak. Karena ada biaya dari tiap rumah untuk bayar, supaya petugasnya itu bekerja dengan baik dan benar dibayar di atas UMR. Kenapa mangkrak? Karena nggak ada biayanya Pak Bu. Cuman dikasih kendaraan, ya bangunan, kendaraan, tapi nggak dikasih uang bensin. Mangkrak tuh fasilitas se-Indonesia. Ya. Nah ini yang 2 hal tantangan kita. Jadi ini perlu lagi kerja bakti bareng-bareng gotong royong untuk mendorong perubahan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Dharma Wanita harus lebih tahu, lebih mengerti, kemudian mau, bisa dan jadi kebiasaan. Makanya nanti saya coba nanti berdialog dengan Ibu Wamen, berdialog dengan Ibu Penasehat Dharma Wanita untuk jangan berhenti di sini. Harus dibikin program kerjanya sehingga seluruh balai seluruh Indonesia bisa menjadi agen of Perubahan ya. change.
Agent of change. Wow. Tepuk tangan dulu dong boleh ibu-ibu sekalian ya. Semangat tadi penegakan hukum, kemudian ada apresiasi atau ada dalam hal ini biaya yang bisa berkurang gitu kalau kita melakukan langkah-langkah pengelolaan sampah dari rumah. Pemerintah daerah belum siap mengambil sampah secara terpilah. Artinya sudah coba dipilah dari rumah, tapi bagaimana bisa kemudian diangkut dengan pilahannya. Jadi tidak digabung lagi gitu, kurang lebih pertanyaan dari Ibu Rani untuk Pak Sano. Dan kemudian barangkali bisa ditanggapi sekalian, bagaimana jika semua orang memilah sampah, tapi ya ini sama ya, yang gagal warganya atau sistemnya itu kira-kira ya. Ya, yang pertama dan yang kedua saya rasa sama intinya. Dan satu saja yang terakhir beberapa dari Idris Bapekom 8. Kebetulan kami punya rumah berada di anak sungai. Beberapa tahun kemudian beberapa warga membuat rumah panggung di pinggir sungai. Dan masyarakat kemudian mengotori sungai dengan sampah. Cara seperti apa, langkah-langkah seperti apa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga ada sensitivitas dan respon masyarakat ya. Terima kasih pertanyaan yang sudah diberikan secara online. Jadi pertama ke Mbak Andin terlebih dahulu tips untuk fashion anak-anak yang cepat sekali ya. Pertumbuhan badannya, usianya juga pasti harus berganti ukuran dan lain sebagainya. Kemudian Mas Ano silakan untuk menanggapi persoalan sistem sampah yang dicampur tadi. Silakan Mbak. Nanti jangan lupa ditiru tipsnya ya. Mas Ano boleh ditanggapi tadi yang masuk secara daring ya. Bagaimana kalau tadi pilah sampahnya sudah dari rumah, angkutnya masih digabung, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana ya kita mengatasi permasalahan ini? Boleh ke slide saya tadi yang dibagi tiga, slide dibagi tiga tadi. Jadi justru slide saya itu menyesuaikan situasi lapangan di Indonesia. Saya tahu benar keluh kesah Bapak Ibu yang sudah pilah sampah kemudian melihatnya itu dicampur lagi. Sebenarnya tadi apakah itu salah warga atau salah sistem sekaligus menjawab itu ya. Bagi saya itu salah sistem. Sistemnya tidak terintegrasi secara holistik sehingga dia bisa menyelesaikan mulai dari hulu ke hilir dengan tepat gitu ya. Karena sistemnya belum terintegrasi, sistemnya belum holistik, maka slide saya menganjurkannya adalah pilah, komposkan. Jadi artinya jangan taruh di depan rumah. Kalau taruh di depan rumah emang udah pasti kemungkinan besar akan dicampur lagi. Tolong digedein. Nah jadi sampah organik komposkan. Bu, komposkan ini simple, super duper simple. Antara ibu menjalankan sendiri di rumah atau kolaborasi dengan warga-warga setempat per 10 rumah gitu ya, kan ada dasa wisma atau berbasis RT. Nanti Mbak Santi bisa memberikan contoh. It happen, bukan sesuatu yang ajaib, ini simple, butuh niat yang sungguh-sungguh aja sehingga ini bisa terwujud. Kedua, yang sudah dipilah kemudian yang bisa didaur ulang, sama jangan taruh di depan rumah. Ini disumbangkan atau dikirim ke bank sampah. Atau kalaupun mau dikasih ke petugas sampahnya kasih tahu. Mas, Kang, Aa, ini yang ada harganya jangan dicampur lagi. Seneng dia karena realitanya petugas sampah itu nyortir. Ngambil karena nambah-nambah penghasilan. Kertas diambil, plastik diambil, nambah-nambah penghasilan. Jadi secara otomatis sebenarnya nggak akan dicampur lagi kalau kita beri informasi yang baik, gitu. Nah jadi ini prinsipnya adalah slide ini adalah slide tidak mengandalkan sistem pemerintah lah, gitu kira-kira. Nah yang terakhir memang perlu pemerintah, ini yang paling berat nih, warga agak sulit mengatasi sampah lainnya. Mohon maaf, popok bayi, pembalut wanita dan lain-lain ini sulit nih sampah lainnya ini harus kerjasama dengan pemerintah atau pengelola sampah bertanggung jawab. Nah tipsnya sebenarnya seperti itu, mau hidup di pinggir sungai, mau hidup di gunung, mau hidup dimanapun prinsipnya mirip sebenarnya. Tinggal bagaimana kewajiban memilah sampah ini dengan baik dan benar. Nah kembali kepada kegagalan warga atau kegagalan sistem, saya sebut kegagalan sistem. Dan kegagalan sistem berarti kegagalan warga yang berpendidikan. Karena siapa yang membangun sistem itu adalah warga-warga yang berpendidikan. Konsultan, pemegang kebijakan, kepala daerah, kadis, kabid, kepala balai, direktur sanitasi, orang-orang yang berpendidikan. Jadi yang gagal membangun sistem itu adalah orang-orang yang berpendidikan.
maka kita seharusnya lebih memperkuat diri satu sama lain untuk mendorong perubahan sistem ini. Apalagi kalau didorongnya sama ibu-ibu tadi, ingat yang di Jepang itu, bukan mengubah skala rumah tangga, mengubah skala negara. Ibu-ibunya bersatu dan terus mendorong pemerintah untuk pokoknya saya nggak mau kalau jemuran saya kotor, saya nggak mau kalau jemuran saya kotor, itu terus didorong. Sehingga mau nggak mau pemerintahnya ngikut, karena yang diminta adalah kebenaran. Gitu kira-kira. Baik, Mas Anu terima kasih. Tadi menjawab sekali slide ini ya. Jadi kita sambil menunggu sistem itu dibenahi atau membaik gitu ya. Kita juga bisa melakukan porsi kita dengan memilah dari rumah, memilah dengan sistem kita sendiri di rumah begitu agar tidak tercampur lagi. Mas Ano, Mbak Andin, waktu kita di sesi yang pertama ini mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi tadi saya mengintip beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu terkait nanti dengan sesi kedua kita. Bagaimana kita bisa minim nanti ya menghasilkan sampah dan mengelolanya dengan baik. Jadi nanti saya tahan dulu pertanyaan-pertanyaan terutama yang sudah masuk daring untuk sesi kedua. Di sesi yang pertama ini boleh saya mengundang Mas Anu dan juga Mbak Andin untuk memberikan closing statement, pesan yang kuat untuk kita semua. Bagaimana nol sampah itu bisa berhasil dimulai dari rumah kita sendiri. Silakan Mas Anu, Mbak Andin, silakan dimulai dulu. Ya, Mbak boleh slideku 2 slide terakhir ya. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Saya sangat ingin apa yang kita ikhtiarkan hari ini berlanjut, bukan berhenti di seminar hari ini saja. Jadi saya pribadi akan proaktif berkontak kepada Dharma Wanita PU, khususnya Cipta Karya, untuk membangun program kerja yang sangat strategis. Saya ingin cerita ini, gerakan aksi kolektif mempercepat solusi lingkungan. Bapak Ibu, permasalahan lingkungan di dunia itu karena climate financing gap, kurangnya dana untuk mengatasi permasalahan lingkungan termasuk masalah sampah. Dananya kurangnya tidak tanggung-tanggung, gede banget. Indonesia aja butuh ribuan triliun untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi waktu kami riset, itu kalau kita tidak bebenah 10 tahun ke depan, kita masuk ke fase yang tidak bisa diperbaharui lagi. Udara terlalu kotor, sungai terlalu kotor, semua tanah udah sakit sehingga kita udah nggak bisa membenahi bumi ini menjadi lebih baik lagi. Kita punya waktu 10 tahun. Dan 10 juta individu ini kami membaca artikel, kalau kita mau melakukan perubahan butuh 3,5% penduduk untuk melakukan perubahan bareng-bareng. Dan wanita itu ada 4 juta. Jadi kurang 6 juta lah untuk gotong royong melakukan perubahan. 10 juta orang melakukan sesuatu bareng-bareng, kompak, solid. Untuk ngapain? Kita ajak donasi 10.000 tiap bulan. Kenapa? Studi kasus ibu saya. Ibu saya minta ngompos gak berhasil sampai detik ini. Bu ngompos dong, susah, ribet amat nak, bla bla bla. Bu nyumbang 10.000 mau nggak? Mau. Jadi menurut saya ini memang suatu hal yang lumrah. Karena ngurus semua kegiatan dan segala macam ribet lah ngurus ini. Karena tidak ada penegakan hukum. Akhirnya saya meminta ibu saya sendiri untuk donasi lingkungan 10.000 tiap bulan. Dananya buat apa? Dananya untuk membantu petugas-petugas kebersihan untuk bisa mengatasi sampah lebih baik dan benar. Jadi kami sedang berikhtiar mengajak 10 juta orang Indonesia mau donasi rutin 10.000 tiap bulan. Ini seperti dompet duafa lingkungan atau gerakan lingkungan untuk mendorong perubahan. Mohon dukungannya, mohon kita kerja bareng-bareng karena tanpa ini sulit sekali. Mbak Santi nanti bisa cerita betapa strugglingnya beli mesin pecacah, meyakinkan RT RW nggak gampang. Kalau rusak harus ada perawatan dan lain-lainnya. Jadi kuncinya kita harus mengubah ini. Itu aja titipan saya, sekali lagi saya mohon izin proaktif untuk mengontak Dharma Wanita PU Cipta Karya untuk tindak lanjut. Terima kasih.